Indonesia merdeka karena kiai dan pesantren. Suka tak suka, percaya tak percaya, terserah. Yang penting saya sampaikan kemana-mana. Kita diajarkan cinta Palestina oleh siapa? Pesantren. Dalam acara apa? Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil. Siapa yang tidak cinta ke Palestina, siapa yang tidak menolong Palestina, berarti dia sudah menghilangkan satu ayat dari surat Al-Isra, surat Bani Israel. Berarti nanti kalau dia baca Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid nabawi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau percaya kepada sebagian Al-Quran lalu kau ingkar kepada sebagian Al-Quran? Kalau umur kita panjang, kalau Allah kasih kita kekuatan, kalau diizinkan, kita akan pergi ke Palestina menolong saudara kita dari jajahan Israel. Allahu Akbar. Tapi karena kita belum mampu, kita bukan tentara, kita tidak punya persenjataan yang lengkap, maka paling tidak kita kirimkan uang. Untuk apa? Untuk membeli susu bayi-bayi yang sudah banyak tak makan. Untuk apa? Sebentar lagi musim dingin, bulan Desember, musim dingin tiba, tak ada selimut. Untuk buat sumur bor, untuk makan, untuk beli gandum. Itulah duit yang kita masukkan tadi. Tapi mengirimkannya melalui lembaga yang terdaftar di negara. Jangan ormas kirim sembarangan, nanti bisa tercatat dalam daftar teroris. Amerika yang membuat. Kirimkan lembaga yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi duitnya yang berplastik-plastik. Mana duitnya? Hilang. Lagi dihitung panitia sebagai bukti cinta kita ke Palestina, insyaallah. Amin. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Apakah orang Palestina itu saudara kita? Mereka bukan orang Indonesia, mereka bukan saudara kita. Apakah Palestina saudara kita? Mereka orang Islam. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang Katolik? Bagaimana dengan orang Hindu? Bagaimana dengan orang Buddha? Itu kan orang Islam, mereka bukan saudaramu. Untuk melihat masalah Palestina, tak perlu menjadi Muslim, tak perlu menjadi Islam, cukup menjadi manusia. Untuk melihat Palestina, untuk melihat kejahatan Israel, tak perlu menjadi Islam, tak perlu menjadi Muslim, cukup jadi manusia. Apapun agamamu, apapun bangsamu, kalau kau manusia, pasti kau akan peduli kepada masalah Palestina. Potong video ini, masukkan ke Instagram. Ustaz Somad nggak ada kami tengok mensupport Palestina. Tontonlah ceramah Ustaz Abdul Somad, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Jumat, tidak pernah sekalipun kosong dari doa untuk saudara di Palestina. Bisa memberikan senjata, kirimkan. Tak bisa memberikan senjata, makanan, tak bisa kirimkan makanan. Duit, tak juga bisa. Doa pun tak bisa. Pergi ke Sungai Musi, pergi ke Rawas, pergi ke tepi sungai. Habis itu, tolakkan. Apa guna kau hidup di atas dunia ini kalau tidak menolong saudaramu? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sayang seperti pada diri sendiri. Melihat anak-anak Palestina, ingat anak kita. Melihat orang tua di Palestina, ingat orang tua kita. Melihat rumah dihancurkan, ingat rumah kita, rumah ibadah. Tidak hanya masjid, berita kemarin malam, gereja pun dibantai oleh Israel. Betul? Kenapa mereka membantai gereja? Kenapa mereka benci? Karena mereka Israel
menuduh Maryam berzina dengan Yosef tukang kayu, maka lahirlah anak bernama Isa. Mereka Israel menuduh Maryam perempuan pezina, dengan Yosef tukang kayu lahir anak zina namanya Isa. Islam mengangkat harkat martabat Maryam, wanita yang suci, menjaga kehormatannya. Satu surat dalam Al-Quran, surat Maryam, mensucikan Maryam, melahirkan seorang anak, diangkat menjadi nabi. Dia bukan anak zina, tapi dia adalah anak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan anak Allah, dia bukan anak zina, tapi adalah satu mukjizat. Dia adalah Nabi Isa. Paham kenapa Israel benci? Paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mesti dipahami oleh orang Indonesia, karena kita sebagai rakyat Indonesia mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan.